Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar mengenai lingkaran. Tapi sebelum mulai belajar, seperti biasa jangan lupa baca doa dulu. Ya, kalau sudah, siapkan alat tulisnya sambil ibu menerangkan, kamu sekalian mencatat ya. Oke. Kemarin kita kan sudah belajar tentang bagian-bagian dari lingkaran. Coba sambil diingat-ingat ya. Ada gambar lingkaran ini, terus di tengah-tengahnya ada titik nih. Ini namanya titik pusat lingkaran ya. Nah, dari titik ini kalau ibu tarik garis ke salah satu sisi ke sini ya. Garis ini yang namanya dari titik pusat ke keliling lingkaran adalah jari-jari namanya. Simbolnya R. Nah, terus ada lagi garis yang dari ujung ke ujung. Jadi kalau ibu panjangin garisnya, nah gini ya, dari ujung sisi sini ke yang sini nyebrang kena di bagian pusat lingkarannya. Ini namanya diameter. Simbolnya D. Diameter atau disebut juga garis tengah lingkaran. Coba deh kamu bandingkan ya, kalau tadi dari tengah ke ujung itu namanya jari-jari segini. Nah, sedangkan diameter kalau ibu mau lurusin ke sini ya boleh aja, sama aja. Tangan sini ya, atau di lingkarannya saja. Ini kan jari-jari. Terus ibu lurusin di jari-jari sini kan. Ini satu jari-jari lagi ya. Jadi kalau dalam satu diameter, ingat tadi garis lurus yang kena pusat lingkaran, yang melewati pusat lingkaran namanya diameter. Jadi dalam satu diameter dari sini ke sini, ini kan ada satu diameter ya sayang ya. Dalam satu diameter ada dua buah jari-jari. Jadi diameter itu sama aja kayak jari-jari ditambah jari-jari. Maka diameter rumusnya adalah 2 kali jari-jari. Seperti ini. Sebaliknya, kalau dalam satu diameter itu terdapat kan 2 jari-jari, maka kalau mau mencari jari-jari sama saja dengan diameter dibagi 2. Misal, ibu punya lingkaran seperti ini tadi. Bentar ibu gambar dulu ya. Di sini. Nah, lingkaran ini mempunyai jari-jari sepanjang 5 cm. Otomatis jari-jari satu lagi kalau ke sini panjangnya juga 5 cm. Maka diameternya kan kalau ngelihat dari sini aja, dari gambar aja, untuk cari diameter 5 cm ditambah 5 cm atau jari-jari ditambah jari-jari jadi 10 cm. Kayak gini. Atau kalau mau lebih cepat pakai rumusnya tadi. Maka diameter sama dengan 2 kali jari-jari atau 2 kali 5 cm. Maka diameternya ada 10 cm. Sama. Umumnya pakainya yang ini ya, pakai yang perkalian. Nah, dibalik sama ibu. Sekarang ada diameter lingkaran sepanjang 40 cm. Maka jari-jarinya adalah langsung saja ngeliat ke rumus ini. Tadi rumus untuk mencari jari-jari yaitu diameter bagi 2. Jari-jari adalah diameter bagi 2. Maka jari-jari sama dengan diameter yang 40 cm dibagi 2. Jadi jari-jarinya 20 cm. Sampai sini jelas ya. Oke, lanjut ya. Untuk lingkaran nih ada hal yang uniknya. Jadi ketika garis keliling ini kita bagi atau kita bandingkan dengan diameter, nanti hasilnya akan menunjukkan angka yang sama. Kalau kalau keliling dibagi diameter jadi 22 cm bagi 7. Nanti hasilnya akan segini. Berapapun ukuran keliling dan perbandingan diameternya nanti menunjukkan segini. Jadi karena hasil yang terus-menerus sama, ini
Angka ini dipakai untuk mencari keliling lingkaran atau kita kenal dengan nama pi. Simbolnya seperti ini. Disebutnya pi. Pi adalah bilangan irasional. Kenapa? Karena ketika kita rubah menjadi bentuk desimal, tidak akan habis-habis. Coba ya dibagi sama ibu ya, 22 bagi 7 koma ya, 1 3 30 4 28 tuh belum selesai kan, 20 terus saja seperti ini, tidak habis-habis, namanya disebutnya bilangan irasional. Tapi ketika dipakai dalam rumus itu hanya berarti sampai angka 4 saja. Jadi bentuk dari pi 3,14 atau 22/7. Pi ini dipakai untuk mencari keliling lingkaran ataupun luas lingkaran nantinya. Kita coba ya untuk mencari keliling lingkaran terlebih dahulu. Contoh, ibu tulis di sini pi 22/7 atau 3,14. Ingat, pi itu tadi dapatnya dari diameter keliling dibagi diameter. Jadi kalau kamu mau cari keliling, ini sama aja kayak pi dikali diameternya, pindahin ke sini diameter. Contohnya, tadi ibu punya soal yang seperti ini. Supaya dapat pi itu keliling dibagi diameter ya, inget ya, keliling dibagi diameter dapat pi. Sekarang dibalik, kalau ibu tahu cuman diameter dan nilai pi nya saja, contoh yang ini diameternya adalah 7 cm, maka kelilingnya berapa? Karena kita tahu nilai pi itu 22/7 atau 3,14, masukin ke rumus keliling. Rumus keliling adalah pi kali diameter. Diameternya 7 cm. Nah, di sini kamu lihat, karena nilai pi-nya ada 2, kamu pilih salah satu. Ketika diameter atau jari-jari bisa dibagi 7, habis dibagi 7, kita pakai pi-nya nilai 22/7 yang pecahan. Kalau tidak bisa dibagi 7, seperti angka 10, 15, 20, itu pakainya jangan yang pecahan, tapi yang desimal. Nah, sekarang kita lihat ke sini nih, diameternya kan 7. 7 habis dibagi dengan ini, dibagi dengan 7, maka kita pakai pi yang 22/7. Kenapa seperti ini? Biar bisa dicoret. Maka kelilingnya adalah 22. Coba contoh angka lain ya. Misal ibu punya, ini ibu hapus dulu sementara. Ibu punya lingkaran lain yang diameternya 14 cm. Maka kelilingnya berapa? Tadi rumusnya ini nak. Diingat, keliling adalah pi kali diameter. Rumus keliling pi kali diameter. Diameternya masukin dulu. Diameternya adalah 14 cm. Tadi nilai pi ada 2. Nilai pi itu ada 2, yaitu 22/7 atau 3,14. Ingat tadi ibu bilang ketika diameter atau jari-jari bisa dibagi 7, maka kita pilih pi-nya yang pecahan, yang 22/7. Kalau nggak bisa yang 3,14. Sekarang kamu lihat, diameternya di sini kan 14 cm. 14 cm kan habis ya dibagi 7 ya. Maka kita pakai pi-nya yang 22/7. 22/7. Maka kelilingnya adalah, ini dicoret nih, sama-sama bagi 7. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Maka kelilingnya 22 kali 2, 44 cm. Sampai sini paham ya? Kita coba soal lain ketika diameternya tidak habis dibagi 7. Contohnya, suatu lingkaran mempunyai diameter 10 cm. Maka kelilingnya adalah, sama seperti tadi langkahnya, kita tulis dulu rumusnya. Rumus keliling pi kali diameter. Ketika D-nya 10 cm, maka pi-nya berapa? Pi-nya ini nggak bisa dibagi 7 ya, 10 ya. Maka pakainya yang desimal, yang 3,14. 3,14 seperti ini. Maka kelilingnya, kalau kamu kesulitan mengkalikan dengan desimal, pakai pecahan boleh. Cuman ibu tunjukin dulu deh perkalian desimal ya.
Ini kan ada 1 0 ya nak ya. Tulis dulu angka tanpa koma. Tulis angka tanpa koma. Atau kalikan dulu. 3, 1, 4. Nolnya nanti belakangan. 3, 1, 4 kali 1. 3, 1, 4 kali 1 adalah 3, 1, 4. Karena di sini ada 1 0, kamu tambahin nolnya 1 angka. Lalu balik lagi lihat ke 3,14 nya tadi ya. Ada 2 angka belakang koma. Maka di hasil kamu tulis, kamu titikin dulu 2 kali karena tadi ada 2 angka belakang koma. 1, 2, setelah itu kasih koma di sini. Maka hasil dari 3,14 kali 10 adalah 31,4 cm. Kalau mau pakai pecahan boleh. Caranya 3,14 kali 10 cm. Ini kalau kita jadiin pecahan jadinya 314 per. Ingat 2 angka belakang koma. 2 angka belakang koma berarti per 100. Nolnya juga 2. Di sini 2 angka belakang koma, di sini nolnya 2. Dikali 10 cm. Nolnya coret ya. Jadinya 314 per 10. Kalau kita jadiin ke desimal, tulis dulu 314. Ini kan 0 ya, 1 ya. Titikin 1 koma. Nah, hasilnya ternyata sama aja. Tapi kok itu ada nolnya, Bu? Yang ini gak ada. Ya, jadi kalau desimal, ketika ada 0 di belakangnya, paling belakang, itu tidak dianggap juga tidak masalah. Jadi ini boleh dicoret sama kamu. Jadinya 31,4. Nah, sama aja. Kecuali kalau nolnya di tengah, itu nggak boleh ya. Kalau nolnya di belakang dan tidak ada angka lain, itu boleh dicoret. Jadi sama ya tadi hasilnya. Oke, kita coba lagi sekali lagi ya. Ayo kita coba lagi sekali lagi. Suatu lingkaran mempunyai diameter 30 cm. Maka kelilingnya berapa? Yuk kita lihat di sini rumusnya adalah pi kali diameter. Pi-nya belakangan, diameternya isi dulu 30 cm. Nah, karena dia tidak bisa dibagi dengan 7, maka pakai pi-nya 3,14. Kayak tadi aja nih, Nak. Ibu nggak mau pakai pecahan, ibu maunya langsung aja ngitung. Jadi kita ngitungnya abaikan koma dan abaikan 0. 314 kali 3 12. 1 kali 3, 3 tambah 1 4. 3 kali 3 9. Berarti ini 9 4 2. Ada nolnya. Tulis nolnya. Terus ada 2 angka belakang koma nih di sini nih. Hitung, titikin. 1 2 koma. Maka hasilnya menjadi 94,20 cm atau 94,2 cm. Paham ya? Yuk, terakhir untuk yang keliling, misal diameternya angkanya belakangnya nggak 0 nih. Misalnya diameter suatu lingkaran adalah 25 cm, maka kelilingnya rumusnya tadi pi kali diameter. Pi-nya belakangan, diameternya 25 cm. Tidak bisa dibagi 7, maka pakai 3,14. Terus, ibu mau ngerubah aja jadi pecahan boleh, atau mau ngitung langsung boleh. Yuk hitung langsung dulu deh ya. Yang ini ibu hapus deh. 314 kali 25 20 7 15. Terus ini 8, 1 kali 2 2, 6. Tambahin 0, 15, 8 sama 7. Terus tadi ditulis dulu ya, 7 8 5 0. Ada 2 angka belakang koma, maka ini kita tandain 1 2 78,5 hasilnya. Kalau ibu mau pakai cara yang pecahan boleh. Langsung dari sini ya. Keliling adalah pi kali diameter. Diameternya 25 cm. Pi-nya 314 per 100, karena ibu mau pakai yang pecahan kan ya. Ini bisa nih, ternyata dicoret sama-sama dibagi 25. Kalau ini dibagi 25 dapatnya 1, ini dapatnya 4. Berarti kalau untuk mau tahu hasilnya tinggal 314 dibagi 4 dong ya. Ya udah, kita bagi ke bawah.
31 bagi 4 dapatnya 7, 28 ya. 11, ini 11, ini tinggal 2. 11 kurang 8 dapatnya 3, 4-nya turun. Ternyata ini dapat 8, 32. 2 ya. Tapi kan udah gak ada angka lagi, berarti kasih koma, kasih 0. 20 bagi 4, 5. 78,5. Ternyata sama. Jadi terserah kamu mau pakai yang langsung dikali atau desimal, atau mau dijadikan pecahan dulu, nggak masalah. Paham ya? Oke anak, kita sekarang belajar tentang luas lingkaran. Coba kamu perhatikan dulu nih, lingkaran yang di papan tulis ibu potong-potong jadi kayak pizza. Nah coba kita hitung ya bareng-bareng, ada berapa sih bagiannya, kita kasih angka aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata ada 12 bagian lingkaran. Nah, bagian-bagian lingkaran yang bentuknya seperti ini namanya juring. Ini namanya juring. Ketika ibu susun juringnya menjadi bentuk lain, jadi ini ibu bagi 2 dulu nih, 1 sampai 6, ibu susun bentuknya begini. Ada 6 apa ya? Juring ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus yang nomor 7 sampai nomor 11 ibu taruh bawah, jadi kayak gini. Itu. Nah, masih ada satu nomor 12 yang belum, ini dikasih angka dulu deh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Angka 12 belum, potongan ke-12 belum. Potongan ke-12 ibu bagi 2. Jadi gini ya, ada 12A dan 12B. 12A dan 12B. Yang 12A ibu taruh di sini. Yang 12B ibu taruh di sini. Nah, jadi kalau dilihat ini akan membentuk potongan juring ini akan membentuk satu bentuk persegi panjang. Di mana dari sini ke sini, berarti kan tadi segini ya. Segini ya, Nak ya. Adalah setengah dari keliling lingkaran, sedangkan panjang dari sini ke sini merupakan panjang jari-jari. Coba lihat nih satu nih, yang 12A aja. Nih, ke sini sama aja kayak dari sini ke sini. Berarti dia adalah jari-jari lingkaran ya. Nah, karena rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, dan bentuk lingkaran ini ternyata bisa juga disusun jadi persegi panjang, maka kita bisa nih pakai rumus persegi panjang untuk mencari rumus luas lingkaran. Ini luas lingkaran, berarti panjangnya makainya yang ini, yaitu setengah dari keliling lingkaran dikali lebar. Lebar itu segini, Nak, jari-jari. Ya udah, kita kan karena mau nyari luas lingkaran, kita terusin aja yang ini. Yang ini abaikan saja. Setengah kali keliling. Setengah kali keliling itu tadi rumusnya pi kali diameter kali jari-jari. Karena tadi kita tahu diameter itu kan 2 kali jari-jari, berarti ini kita ganti nih, diameter itu sama aja kayak 2 kali jari-jari ya. Jadi si diameter ibu rubah menjadi ini, jelas ya, kali jari-jari gitu ya, Nak ya. Maka untuk rumus luas lingkaran ini boleh dicoret karena sama-sama 2. Yang tersisa tinggal pi r sama r. Pi kali r kali r. Maka ini adalah rumus luas lingkaran. Atau kalau mau yang lebih sederhana, rumus luas lingkaran adalah pi kali jari-jari kuadrat. Untuk penggunaannya seperti apa, kita coba ya. Ini mau hapus dulu. Oke, Nak, lanjut ya. Ini rumusnya tadi udah ibu salin, pi kali r, sedangkan pi nya itu bisa 2, tergantung soal, 22/7 atau 3,14. Soalnya misalnya suatu lingkaran mempunyai jari-jari sepanjang 7 cm, maka luasnya adalah, masukin ke rumus yang ini, rumus luas. Tulis dulu rumusnya. Rumus luas adalah pi kali r kali r.
Pi-nya belakangan kita tahu jari-jarinya 7 cm. 7 cm kali 7 cm. Kamu lihat di sini jari-jarinya bisa dibagi 7 nggak sih? Bisa kan ya? Maka pakainya yang pecahan 22/7. Jadi untuk luasnya, karena ini bisa ada yang dicoret sama-sama dibagi 7, ini bagi 71, ini bagi 71, maka luasnya tinggal 22 dikali 7, yaitu 154 cm. Centimeternya kan ada 2 nih, 1, 2, jadinya pakai pangkat 2 kayak gini. Ini udah selesai, gampang ya. Contoh lagi, nomor 2. Suatu lingkaran mempunyai jari-jari sepanjang 35 cm, maka luasnya adalah, rumus luas adalah Pi kali R kali R. Maka masukin rumusnya, kita masukin jari-jarinya 35 cm. Karena dia bisa dibagi 7, maka pakai Pi-nya 22/7. Ini sampai sini oke ya, ngerti ya? Kan ada nih yang bisa dicoret nih, 7 sama 35 bisa sama-sama bagi 7. Yang ini mah dapatnya 1, ini dapatnya 5. Ya udah, tinggal 22 kali 5 itu 110 cm kali 35 cm. Udah deh, tinggal ngitung 35 kali 11. Ibu kalau ada nolnya nggak mau ngitung, nggak usah dipakai kepanjangan. Jadi 35 kali 11 aja. 35 kali 1 35, 35 kali 1 35. 5 8 3. Ya udah, tulis 3 8 5. Ada 1 0 yang enggak dihitung tadi, masukin di akhirnya gini. Jadi jawabannya 3850 cm pangkat 2 karena sentinya ada 2. Kalau keliling tadi kan sentimeternya ada 1 ya. Ingat ya, bedanya luas sama keliling yang tadi. Bedanya di sini. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Sekarang jari-jari yang tidak bisa dibagi dengan 7, otomatis kita pakai 3,14. Kayak nomor 3 nih. Nomor 3, jari-jarinya adalah 10 cm, maka luasnya adalah, masukin rumusnya Pi kali R kali R. Masukin R-nya dulu, 10 cm kali 10 cm. Karena dia tidak bisa dibagi 7, maka pakai Pi-nya yang ini dong, otomatis 3,14. Tadi kan kalau cara ibu kan, apalagi ini ada nolnya ya, abaikan dulu nolnya, yang kita hitung kali 1 sama kali 1 dulu. Komanya juga gitu, diabaikan dulu. Jadi 314 kali 1 kali 1, yaitu 314. Nolnya ada 2. 1, 2. Ada 2 angka belakang 0. Coret nolnya 2 kali, atau ini tandain dulu, titikin dulu. 1, 2, koma. Tadi ibu bilang apa? Kalau ada koma, kalau ada 0 di belakang koma yang tidak ada angka lagi nih, berarti ini tidak penting, boleh dicoret. Maka hasilnya menjadi 314 cm persegi. Ibu mau coba dulu pakai cara pecahan ya. Dari sini ya, 3,14 kali 10 cm kali 10 cm. Ini kalau dirubah jadinya 314 ya, kali 10 per 100, 2 angka belakang koma, kali 10 cm kali 10 cm. Maka nolnya boleh kamu coret. Ini coret 1, ini coret 1. Habis dong nolnya dong. Jadi kita ngitungnya tinggal 314 kali 1 kali 1 bagi 1. Ya udah, 314 atau 314 cm persegi. Ternyata sama aja. Kayak gitu ya. Gampang ya. Terus yang kedua. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Yang jari-jarinya masih sama, tidak bisa dibagi dengan 7, jari-jarinya 12. Berapa sih luasnya? Masukin rumusnya. Pi kali R kali R. R-nya 12 cm, 12 cm, nggak bisa bagi 7, otomatis ini 3,14. 3, ibu mau pakai pecahan ya nak, per 100 kali 12 kali 12. Karena ibu udah tahu nih hasilnya nih, 12 kali 12 itu 144. Ibu nggak ngitung lagi ya. Jadi sekarang tinggal kita kalikan saja. 314 kali 144. 314 kali 144. 4 kali 4 16. 1 kali 4 4 tambah 1 5. 3 kali 4 12. Dikali 4 lagi berarti sama, 1 2 5 6. Dikali 1 berarti 3 1 4. Salah nih. 3 1 4 6
terus 11 1, ini 3 tambah 5 8, 8 tambah 4 12, 1 tambah 1 2, 4 5, sini 1 tambah 3 4, terus 4 5 2 1 6. Ingat ini per 100, maka hasilnya harus kita jadiin ke desimal kan, karena ukuran panjang gak dinyatakan dalam pecahan, dalam desimal ya. Per 100 berarti 2 angka belakang koma, 1 2 koma, maka jawabannya adalah 452,16 cm persegi. Begini, paham ya? Ya anak-anak, sekian materi pelajaran untuk hari ini. Ibu harap kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Jangan lupa latihannya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.